Hotel Victor, Yogi Sixeru. Shalom, jumpa lagi bersama saya Evangelis Putri dalam acara Renungan 10 Menit bersama Bapak Gembala Malaki Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Oke, pada pagi hari saya mau terusin firman Tuhan yang udah saya mulai kemarin. Yuk kita terusin sekarang dari Injil Yohanes atau Yohanan ya, pasal 21 ayat yang ke-11 ya. Saya bacakan menurut versi ILT 3. Yohanes 21 ayat 10 sampai 14 versi ILT 3. Yesua kepada mereka, bawalah ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap. Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar 153 ekor. Dan sekalipun demikian banyak, jala itu tidak koyak. Yesua berkata kepada mereka, mari sarapanlah. Namun tidak seorang pun dari para murid itu berani menanyai dia, siapakah engkau, karena mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Lalu Yesua maju dan mengambil roti serta memberikan kepada mereka, demikian pula dengan ikan itu. Inilah untuk ketiga kalinya Yesua tampak oleh para muridnya setelah dibangkitkan dari antara orang mati. Oke, jadi teman-teman ya, di sini Simon Petrus teman-teman ya, naik lalu menarik jala itu ke darat, dan ternyata teman-teman ya, dia mendapatkan ikan-ikan ya, ada yang bilang juga ada versi lain yang berkata ikan besar teman-teman ya. Tapi di sini juga dikatakan ada ikan-ikan besar 153 ekor. Oke, nah teman-teman, mungkin ya kalau Anda seperti saya suka usil ya, suka iseng, pasti pengen tahu dong, kenapa nangkep ikan, kalau dituliskan ikan-ikan besar tuh masih oke lah, masuk akal. Tapi kalau dituliskan jumlahnya 153, itu agak aneh, benar nggak teman-teman ya? Ada apa dengan angka 153 gitu ya? Nah, jangan ada yang lalu beli lotre ya, habis ini ya, 153 gitu ya, bukan ya, jangan ya. Tapi teman-teman, ada kemudian orang-orang yang ada hamba-hamba Tuhan yang mulai khotbah. 153 itu adalah jumlah jenis ikan-ikan yang ada di Danau Galilea. Salah ya, karena ikannya itu jumlahnya atau jenisnya itu dikit teman-teman ya. Cuma sekitar 30-an jenis ya teman-teman. Ada yang bilang lagi teman-teman ya, oh itu ya banyak macam lah teman-teman ya. Tapi teman-teman sebenarnya 153 ya, kalau Anda mengerti ya kebiasaannya orang Ibrani atau orang Yahudi, mereka itu dari kecil ya udah dilatih di sekolah yang namanya sekolah Taurat ya, atau yeshiva ya. Jadi para nelayan-nelayan ini bukannya mereka berpendidikan rendah ya, atau ada yang bilang mereka itu orang-orang tidak berpendidikan. Mereka tuh orang-orang yang nggak bisa baca tulis, bisa baca tulis. Karena setiap orang Ibrani pasti sekolah ya di sekolah Taurat ya, atau yang namanya yeshiva. Sampai sekarang pun masih ada sekolah ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, 153 buat orang-orang Ibrani itu adalah apa? Itu adalah gematria ya. Jadi orang-orang Ibrani itu setiap huruf itu punya angkanya ya. Misalnya alef itu 1 ya. Ya, teman-teman harus seperti itu teman-teman ya. Alef, bet tuh ada angkanya semua masing-masing. Dan 153 itu adalah angka yang didapat dari teks atau tulisan Ani Elohim ya. Jadi 153 itu Ani Elohim. Kalau Ani Elohim itu di jumlah gematrianya adalah 153 ya. Teman-teman, sebenarnya bukan 153. Ani Elohim itu gematrianya 147 teman-teman ya. Tetapi teman-teman kok jadi 153? Karena kalau orang-orang hitung-hitung gematria, mereka punya rumus sendiri ya yang kita nggak tahu. Tapi kalau saya tahu karena udah tanya ya. Jadi 147 ditambah 6. Karena Ani Elohim itu 6 huruf. Jadi 147 angka gematrianya ditambah lagi dengan 6 huruf ya. Jadi tambah 6. Hasilnya adalah 153. Jadi teman-teman, kenapa di Injil Yohanes itu dituliskan ya, nggak ada dari mereka yang bertanya, kamu siapa pada Yesua ya? Karena apa? Mereka udah ngerti. Dari jumlah ikan yang ditangkap 153 itu adalah Ani Elohim. Ani Elohim teman-teman. Ani itu artinya aku. Elohim itu artinya Tuhan ya. Jadi teman-teman, Ani Elohim itu artinya adalah aku adalah Tuhan ya. Jadi mereka nggak ada yang nanya, kamu siapa pada Yesua? Karena mereka udah ngerti 153 jumlah ikan besar ditangkap artinya adalah Ani Elohim. Aku adalah Tuhan. Jadi Yesua pernah mengatakan, pernah ada nggak ayatnya ya mengatakan Yesua berkata, ya aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nggak perlu. Karena apa? Karena dia sudah mengatakannya
tapi dengan cara yang halus, yang dipahami oleh orang Ibrani, tapi tentu saja orang-orang non-Ibrani nggak tahu ya. Yaitu dengan cara apa? Di akhir Injil Yohanes atau Yohanan 1:53 ikan yang tertangkap. Yang artinya adalah gematria dari kata Ani Elohim. Aku adalah Tuhan. Oke, nah teman-teman, yang kita bisa lihat kemarin teman-teman, kenapa kita diberkati? Kalau kita peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli dengan pengabaran Injil, kenapa kita diberkati? Kenapa Tuhan membela-belain kita sampai memberkati kita? Kenapa? Nah teman-teman, kalau sekarang nih ya, Anda dan saya pengen tahu ya, kenapa sih Tuhan kok pengen berkati kita? Kenapa kok Tuhan memberkati kita? Kenapa? Karena saya dan Anda punya amanat agung. Yaitu apa? Pergilah, beritakanlah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku, kata Yeshua. Jadi ingat teman-teman, kalau Anda diberkati, seberapapun kecilnya, ingat ya, Anda diberkati, hidup Anda, napas Anda dan saya, itu adalah untuk menyatakan Ani Elohim mengenai Tuhan Yeshua. Untuk menyatakan bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach adalah Elohim, adalah Tuhan. Jadi teman-teman ingat ya, hari ini pesan saya adalah apa? Ingat bahwa kita punya misi. Misinya adalah apa? Memberitakan bahwa Yeshua adalah Elohim. 1:53 ikan besar. Itu bukan cuma artinya berkat ya buat para rasul-rasul. Ya tentu. Tapi artinya buat berkat buat apa? Untuk memberitakan bahwa Yeshua adalah Elohim. Oke. Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati saya dan Anda. Terus beritakan bahwa Yeshua adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Setelah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini, kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.